Apa Pak yang dimaksud dengan angin puting beliung itu Pak? Karena angin puting beliung itu dia memiliki pola yang gerakan melingkar. Apakah ada tanda-tanda yang harus kita kenali nih Pak kalau semisal pengen terjadi angin puting beliung? Nah, salah satu yang umum itu biasanya misalnya waktu kejadian itu biasanya di musim pancaroba. Baik itu pada saat perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan, atau kan musim hujan ke musim kemarau. Bencana alam bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, jangan lupa selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Siapa yang tidak tahu fenomena alam angin puting beliung? Fenomena yang cukup sering terjadi di Indonesia, ini memang salah satu jenis bencana alam yang kerap memberikan dampak yang cukup besar. Tidak hanya kerusakan infrastruktur, namun juga korban jiwa. Di IPB Talks kali ini, bersama saya, Igusti Aledivana, akan berbincang langsung bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Iputu Santika Yasa, dari dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, yang akan memberikan insight mengenai angin puting beliung. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Kabar baik. Baik, ya. Baik Bapak. Dari Divana sendiri penasaran nih Bapak gitu. Apa Pak yang dimaksud dengan angin puting beliung itu Pak? Ya, baik. Kalau kita lihat angin gitu ya, Ya. Bahasa melihat definisi angin. Angin itu kan merupakan pergerakan udara dari satu tempat ke tempat lain gitu ya. Jadi artinya di sana ada perbedaan tekanan. Nah, kalau angin puting beliung sendiri memang kalau kita lihat dia adalah secara visual itu merupakan angin tapi yang mungkin sedikit berbeda dengan angin pada umumnya. Karena angin puting beliung itu dia memiliki pola yang gerakan melingkar gitu ya. Dan biasanya angin puting beliung itu memiliki skala yang mungkin diameter tertentu gitu ya. Dan kemudian dia ada terjadi biasanya di musim-musim tertentu, umumnya di musim pancaroba. Jadi itu yang mungkin membedakan angin puting beliung dengan angin lainnya. Oke, baik Bapak. Apa sih Pak yang menyebabkan terjadinya angin puting beliung gitu Pak? Kayak tiba-tiba kenapa bisa datang adanya angin puting beliung? Angin puting beliung kenapa tiba-tiba terjadi? Nah, angin puting beliung kalau misalnya kita melihat dari kategori bencana, dia termasuk memang disebut sebagai bencana hidrometeorologi. Ya, dia merupakan bencana hidrometeorologi karena dia terkait langsung dengan kondisi cuaca dan iklim. Nah, kenapa kemudian angin puting beliung itu terjadi? Nah, kalau kita lihat prosesnya gitu ya. Jadi angin puting beliung itu terjadi karena di sana ada perbedaan tekanan tadi. Kemudian umumnya pada saat angin puting beliung itu terjadi itu diawali oleh suatu proses yang disebut dengan pembentukan awan gitu ya. Jadi umumnya awan yang terbentuk itu disebut dengan awan cumulonimbus gitu ya, cumulus atau cumulonimbus gitu ya. Di mana pada saat proses pembentukan awan itu terjadi pergerakan massa udara dari bawah ke atas. Itu ada pergerakan itu dan membawa uap air tentunya ya. Jadi proses-proses yang menyebabkan terjadinya angin puting beliung itu tentu ada pembentukan awan tadi. Kemudian juga di satu sisi banyak faktor. Salah satunya adalah kondisi atmosfer yang disebut dengan stabilitas atmosfer. Jadi pada saat kondisi pembentukan awan tadi itu kondisi atmosfer itu sedang tidak stabil. Sedang tidak stabil. Nah, sehingga itu yang menyebabkan pergerakan sangat masif tuh uap air ya, atau massa udara itu dari bawah ke atas sehingga dia membentuk suatu corong gitu ya. Jadi kalau lihat angin puting beliung itu kan bentuknya itu seperti corong gitu ya, seperti pipa gitu ya, belalai gitu ya, dari ke atas, dan itu berujung biasanya di atasnya itu adalah suatu awan yang disebut dengan awan cumulus. Baik Pak, apakah ada ciri khusus untuk angin puting beliung gitu Pak, kayak yang membedakan angin puting beliung dengan angin lainnya? Dengan angin, ya. Bagaimana sih Pak? Pertama seperti tadi bahwa kalau misalkan angin biasa itu kan, kalau misalkan angin itu kan terjadi karena pergerakan massa udara dari satu tempat ke tempat lain akibat adanya perbedaan tekanan. Itu yang merupakan proses umum gitu ya. Angin kalau misalkan kita lihat angin itu umumnya memang bergerak secara lurus gitu ya, geraknya lurus gitu ya, dari satu tempat ke tempat lain, mungkin dia bisa berbelok. Nah, angin puting beliung itu salah satu cirinya dia bergerak memutar dan geraknya secara vertikal, dan satu hal juga dia memiliki efek merusak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat angin puting beliung itu, proses yang terjadi pada saat pergerakan itu ada 3 fase prosesnya ya kalau dibandingkan dengan pembentukan angin yang lain. Jadi pada fase awal itu
itu disebut dengan fase pembentukan itu, dia akan terbentuk proses perbedaan tekanan yang cukup tinggi. Nah, kemudian akan menyebabkan pergerakan massa udara ke wilayah tersebut. Nah, kemudian disitulah terjadi yang peristiwa yang disebut sebagai konvergensi, karena mengumpulnya massa udara di situ. Nah, kemudian karena pergerakan itu, kemudian dia ada pergerakan yang ke atas. Nah, pergerakan yang ke atas sangat cepat itu, kemudian membentuklah tadi awan, gitu ya, awan yang disebut dengan awan cumulus tadi. Nah, di situ akan, di satu sisi pada saat pembentukan awan itu sangat masif terjadi, di situ juga disertai dengan proses kondensasi. Nah, sehingga pada saat kondensasi terjadi, di satu sisi terjadi pergerakan awan, pergerakan massa udara ke atas, itu terjadi proses gesekan, gitu ya, gesekan. Nah, kemudian itu yang menyebabkan salah satunya, kemudian ada, karena ada juga datangnya massa udara dari wilayah lain ke situ, itu menyebabkan gerakan melingkar, gitu, memutar, gitu ya. Itu sih proses-proses yang terjadi. Tapi kalau misalnya kita lihat waktunya yang membedakan dengan angin yang lain juga, angin puting beliung itu memiliki mungkin periode waktu yang tidak cukup lama sebenarnya. Ya, sebentar. Dia mungkin 3 sampai 5 menit, mungkin maksimum sekitar 10 menitan gitu ya. Dan kemudian hilang. Karena apa? Karena pada saat proses terjadi penurunan massa udara tadi yang kecepatan tinggi, kemudian membuat suatu gerakan yang melingkar, tapi lama-lama itu hilang gitu. Ya, karena semua akan memiliki kondisi yang sama. Jadi kondisi spesifik tadi yang menyebabkan gerakan mudah, tapi lama-lama dia hilang, dan itu sebagai akhir dari proses angin puting beliung itu. Berarti sebentar tapi mematikan ya, Pak ya. Itu ada efek merusaknya itu, karena dia kecepatannya cukup tinggi, 30 km bahkan bisa lebih ya, 50 km per jam. Ya. Nah, kalau misalkan angin biasa mungkin lebih rendah dari situ. Ya. Baik Bapak, aku mau nanya Pak, apakah ada tanda-tanda yang harus kita kenali nih Pak kalau semisal pengen terjadi angin puting beliung gitu Pak? Ya, kalau kita melihat angin puting beliung itu apakah ada tanda-tanda awal gitu ya, untuk melihat. Biasanya karena dia merupakan suatu kondisi cuaca gitu ya, itu selalu disertai oleh kondisi-kondisi awal untuk menjadi proses cuaca itu terjadi. Nah, salah satu yang umum itu biasanya misalnya waktu kejadian itu biasanya di musim pancaroba, baik itu pada saat perubahan musim dari musim kemarau ke musim hujan, atau kan musim hujan ke musim kemarau. Tapi yang lebih sering adalah dari musim kemarau ke musim hujan. Nah, kemudian tanda yang kedua itu biasanya sebelum kejadian angin puting beliung itu kan angin puting beliung itu umumnya terjadi itu biasanya siang menjelang sore. Ya, jadi di pagi hari itu biasanya cukup pengap gitu ya. Karena radiasi yang cukup tinggi itu cukup pengap gitu ya. Itu yang kemudian terbentuk awan tadi. Jadi kalau misalkan ada ciri-ciri awan yang disebut tadi awan cumulus atau cumulonimbus tadi, yang awan yang cukup berlapis gitu ya, cukup besar dan tinggi gitu ya. Nah, itu bisa menjadikan salah satu penciri potensi untuk menjadi angin puting beliung. Walaupun tidak semua awan tadi cumulonimbus itu atau cumulus tadi itu akan menjadi puting beliung, tetapi puting beliung itu terjadi pasti karena ada awan itu. Itu yang membedakan salah satu, mungkin kalau ada istilah yang menyebut tornado kan tidak seperti itu prosesnya gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kalau misalnya kita lihat tanda-tanda di sekitar kita gitu ya. Itu kan pada saat terjadi angin puting beliung itu pasti udara yang kerasa itu cukup dingin biasanya. Karena apa? Karena pada saat terjadi pelepasan menjadi hujan kondensasi, itu yang dilepaskan mungkin udara yang dingin yang bergerak ke bawah gitu ya. Udara dingin, udara hangatnya bergerak ke atas. Nah, sehingga kita merasakan ada udara yang cukup dingin, jadi pengap tiba-tiba langsung dingin. Nah, kemudian biasanya pasti ada kalau kita melihat misalkan dari jauh itu angin puting beliung itu biasanya sudah ada tanda-tanda bahwa ada benda-benda yang mungkin terangkat dan sebagainya, atau juga di sekitar kita sudah muncul gerakan udara gitu ya. Kemudian satu sisi itu biasanya cuaca ekstrim gitu ya. Jadi kalau misalkan terbentuk awan tadi, kemudian tiba-tiba ada petir yang cukup keras gitu ya, dan hujan cukup lebat, nah itu bisa jadi berpotensi untuk menjadi angin puting beliung. Baik, berarti kalau Sobat IPB melihat angin atau awan cumulonimbus ya Pak, ya harus waspada ya Pak ya, karena berpotensi gitu ya. Betul. Baik Pak, apakah ada mitigasi nih Pak yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak yang terjadi kalau terjadi angin puting beliung Pak? Iya, kalau kita melihat apa yang dilakukan mitigasi untuk mencegah dampak gitu ya. Karena kalau mengurangi kejadian itu jelas tidak mungkin gitu ya. Karena itu merupakan suatu hazard gitu ya, bahaya yang sudah terjadi dan itu kejadian alami. Tapi kalau misalkan dampaknya itu bisa kita kurangi. Memang kita bisa kurangi. Indonesia itu sudah memiliki pengalaman
terjadi atau kejadian angin puting beliung itu cukup banyak. Jadi kalau kita lihat data dari BNPB, kemudian di beberapa database dari BNPB itu kita sudah mengalami lebih dari 11.000 kejadian ya dari periode 10 tahun terakhir ini ya. Kemudian di pulau-pulau yang mungkin cukup banyak itu ada di Sumatera, Jawa, beberapa di Kalimantan, dan itu artinya apa? Artinya kita punya pengalaman sebenarnya untuk mengetahui apa yang harus dilakukan untuk menghindarkan dampak tersebut. Nah, beberapa hal yang bisa dilakukan karena dia memiliki efek merusak tadi, tentu yang bisa dilakukan adalah kita harus melakukan identifikasi wilayah-wilayah mana saja yang berpotensi untuk terjadi pembentukan awan tadi, gitu ya, berpotensi, dan itu bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi artinya kita identifikasi berdasarkan potensi-potensi pembentukan awan tadi, sehingga di daerah tersebut harus dilakukan, ya tentu peningkatan pemahaman masyarakat, gitu ya. Itu salah satunya, karena dampak yang terjadi itu adalah berdampak pada masyarakat. Tapi kalau masyarakat kita berikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana menghindarkan, bagaimana menghadapi kejadian bencana tersebut, mungkin dampaknya akan berkurang. Nah, yang bisa dilakukan pertama tentu rumah yang harus dibuat itu harus lebih kokoh. Nah, itu sudah pasti karena ya betul, karena dia memiliki efek merusak di situ. Kemudian yang kedua juga jika ada tanaman-tanaman pohon terutama ya, yang pohon yang mungkin sudah berpotensi rubuh gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dihindarkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita juga harus mengetahui gitu ya, bahwa kapan berpotensinya tinggi. Nah, sehingga di situ dengan memberikan pemahaman itu bisa menghindarkan gitu. Sebenarnya banyak yang sudah dilakukan. Salah satu lembaga di Indonesia itu adalah BMKG. BMKG sebenarnya sudah memberikan juga informasi-informasi terkait itu. Nah, tinggal yang bisa dilakukan oleh kita mungkin itu memahami informasi tersebut, gitu ya, kemudian menerjemahkan terhadap aktivitas yang bisa dilakukan di lapangan. Baik, Pak. Apabila Pak angin puting beliung itu sudah menerjang kita gitu ya Pak, ya, daerah kita gitu, hal-hal apa aja sih yang harus kita lakukan sebagai masyarakat gitu Pak? Ya, ini lebih kepada bagaimana menghadapi berarti ya. Kalau tadi kan kita mencoba mencegah gitu ya, mencegah dampaknya gitu ya. Nah, kalau memang itu sudah kejadian, tentu pertama yang hal umum yang dilakukan pada saat bencana itu adalah menghindarkan diri dari bencana tersebut gitu ya, kemudian mengurangi efek yang bisa ditimbulkan. Jadi kalau misalnya kita diusahakan kalau misalkan kejadian itu ada, maka kita harus mencari perlindungan. Itu tentu yang pertama gitu ya, mencari perlindungan secepat mungkin. Yang baik itu adalah mencari masuk ke dalam rumah gitu ya. Karena kejadiannya itu adalah biasanya angin puting beliung itu biasanya juga hujan lebat dan petir kan biasanya. Ya, jadi usahakan tidak berada di ruang terbuka gitu ya. Karena itu dan juga ada beberapa yang menyarankan tidak pada saat pun di ruang terbuka itu jangan tiarap di tanah. Karena itu juga akan cukup berbahaya juga, misalkan bisa jadi dia petir dan sebagainya. Itu lebih baik kita duduk gitu ya, duduk dengan memeluk jongkok kemudian memeluk lutut kita gitu ya, dibandingkan dengan tiarap, karena itu mungkin lebih berbahaya. Kemudian yang kedua, kalau bisa jangan kita berlindung di bawah pohon, itu lebih berbahaya juga. Nah, kemudian kalau misalnya kita sedang berkendara, diusahakan kita mencari tempat yang lebih aman gitu ya. Intinya itu adalah kita mencari tempat yang aman dan terhindar dari itu. Kemudian yang kedua bisa jadi juga sebenarnya angin puting beliung itu bisa juga terjadi tidak hanya di daratan, bisa juga di lautan. Ya, di lautan itu disebut dengan water sport itu ya. Water sport itu kan biasanya kalau lihat angin puting beliung itu banyak yang mengatakan, oh ini seperti air yang tersedot gitu ya. Itu sebenarnya justru airnya itu terjadi bukan terangkat itu, mungkin akan ya akan ada hujan di situ. Nah, kalau misalkan terjadi misalkan di lautan kemudian misalkan untuk nelayan dan sebagainya, itu ya memang harus menghindarkan diri dari itu. Jadi itu yang paling utama yang dilakukan adalah mencari tempat yang sejauh mungkin itu menjauh dari lokasi kejadian. Itu yang bisa dilakukan gitu ya, karena dia adalah bencana ya. Baik Bapak, terima kasih banyak sudah memberikan insight atau ilmu kepada Sobat IPB dan juga kepada masyarakat semua. Harapannya dari ilmu yang Bapak sampaikan kita bisa mengetahui nih mencegah jika terjadi angin puting beliung. Nah, Sobat IPB, menarik sekali bukan? Semoga perbincangan tadi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan kita bisa mengetahui mitigasi jika terjadi bencana angin puting beliung. Karena kita tidak ada yang tahu jika bencana itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.
Berakhir sudah IPB Talks kali ini bersama saya Igusti Ali Divana. Sampai jumpa di IPB Talks berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.